Yeah. Today we have Animals Bunny Baba. Ini yang terbaru dari Alex Aviary. Ini adalah penghuni baru di rumah Bapak Alex ya. Kita punya apa di sini? Kelinci ya. Bunny lucu banget. Ini masih baby ya. Yang ini warnanya apa ini? Coklat sama putih. Iya, ini jenis apa ini ya? Brown. Jenis brown. Jenis apa ini, Daddy? Dutch ya. Kalau masih kecil kayak gini belum terlihat banget postur Dutch-nya ya, masih belum ketahuan. Tapi ini udah, aduh lucu banget ya. Ini yang satu ini jenis apa? Ini Netherland Dwarf. Jadi yang kecil itu ya? Iya. Oke. Ya, kali ini channel kita mau ulas sedikit tentang bagaimana cara kita mau pelihara dan handling bunny. Karena seperti kita ketahui bahwa pelihara bunny atau kelinci itu memang agak tricky ya, gampang susah. Kelinci itu kan binatang yang sangat lembut sekali, terus dia juga rentan bukan dalam arti dia gampang mati sebenarnya. Kelinci yang bahagia itu bisa kita pelihara antara 5-10 tahunan itu dengan syarat dia happy, dia sehat, semua kebutuhannya terpenuhi. Cara pertama yang harus kita tahu dalam memelihara bunny atau kelinci, yang pertama dulu adalah cara handlingnya. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja ya dalam mengangkat atau ngegendong kelinci. Kalau zaman dulu sebelum saya juga tahu, kita sering kayak gini ya. Kalau kita ngeliat kelinci imut-imut tuh, kita pengen beli atau pengen pegang tuh segala macam, mau itu di pet shop atau mau itu di pinggir jalan tuh, di puncak tuh, di Cipanas tuh suka banyak yang jual kan, atau di peternakan gitu. Kita mau pegang kelinci atau mau gendong kelinci tuh dengan cara di ini loh, ingat nggak sih? Ayo pegang ininya, kupingnya gini caranya. Aduh, no, itu big no banget ternyata. Karena apa? Ini si binatang imut-imut ini itu kan sensornya terletak ada di dua telinga panjangnya ini loh. Di sini itu banyak ada syaraf, ada pembuluh darah, ada pokoknya ini bagian tersensitif ternyata. Jadi kalau kita angkat pakai tarik kedua ini telinganya itu, aduh kasihan banget, dia pasti akan merasa sangat kesakitan. Terus ini yang pembuluh darah sama syaraf-syarafnya itu pas kita tarik kupingnya tuh bisa aja nanti ada yang putus. Sangat berbahaya banget buat si kelinci itu, nanti dia sensornya jadi tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Oke, jadi cara untuk mengangkat kelinci sebenarnya ini masih kecil banget ya, karena masih sekepelan tangan. Cuman yang benar adalah kita bisa pakai tangan kanan kita atau tangan kiri kita, sebenarnya sama aja. Tapi kalau posisinya seperti ini nih ya, kita taruh tangan kita itu di antara bawah ini loh. Nah ini nih. Lalu kita sebentar ya Dek. Lalu kita gunakan tangan satu lagi untuk bopong atau sangga bagian pantat belakang. Pantat belakang. Iya memang begitu. Nah, taruh. Ini karena masih kecil banget kelincinya ya, jadi masih agak susah juga dipegang dengan cara tadi. Sebentar ya. Nah, taruhnya juga pelan-pelan ya. Aku mau yang ini. Kalau kelincinya sudah lebih besar lagi, itu akan lebih mudah mengaplikasikan cara yang tadi. Nah, tapi ini karena kebetulan kelinci kita yang ini adalah Netherland Dwarf, jadi dia tidak akan gede-gede banget. Jadi paling besar pun hanya akan lebih besar sedikit dari size ini. Dan kita kalau gendong kelinci tuh gini nih, dideketin ke antara dada kita supaya si kelincinya tuh bisa mendengarkan detak jantung kita.
itu tujuannya supaya dia tuh tahu kita tuh temennya, kita tuh ownernya tuh. Jadi kita bukan predator pemangsa. Satu tangan di bawah, satu tangan di belakang, pegang yang nyaman kuncinya. Oke. Nah, pegang pelan-pelan. Taruhnya pelan-pelan lagi ya. Oke. Iya. Lucu. Ya coba sekarang Adek taruh pelan-pelan lagi. Ini harus selalu gini. Nah. Aku. Oh iya, satu lagi nih. Jangan juga mengangkat kelinci dari sini nih, apa sih namanya nih, punuk ya. Itu juga sangat menyakitkan untuk si kelinci. Kadang kita kan begitu ya. Dulu juga sebelum tahu cara-cara mengangkat kelinci juga iya. Ini kan ada kayak di punuknya tuh ada kayak kulit gitu ya. Kita tarik gitu, aduh itu juga big no ya, jangan. Dia akan kesakitan. Apalagi dari punggungnya juga nih diangkat gitu, jangan. Jadi harus menyangga dengan benar, satu tangan di bawah antara perut dan kaki ini, satu tangan menyangga di bagian pantatnya ini ya, di bagian belakangnya supaya kelincinya nyaman. Hal kedua yang harus kita perhatikan nih kalau kita memelihara kelinci atau bunny, yaitu yang paling penting adalah makanannya. Ya. Itu rumput sama wortel. Betul sih, tapi kita juga harus tahu dan harus paham benar. Kelinci itu yang babynya dan yang dewasa itu makanannya harus kita perhatikan karena ada sedikit perbedaan. Apalagi untuk yang baby. Ini bunny kita yang di sini ya, good Adek. Masih kurang lebih 2 bulan usianya, jadi usia baby. Itu untuk pemberian makanannya, makanan utamanya itu boleh diberikan hay atau jerami. Itu makanan pokok yang wajib diberikan. Nggak boleh yang macem-macem dulu, nggak boleh yang lain-lain dulu. Kenapa? Karena di usia 2 bulan ini mereka masih sangat rentan untuk pencernaannya. Jangan dikasih sayuran yang segar atau apalagi sayuran-sayuran yang memang nggak boleh untuk kelinci ya, jangan sampai dikasihin. Ini pokoknya untuk yang 2 bulan ini bunny makannya hanya hay dan treatsnya itu diberikan pelet. Peletnya juga harus pilih ya, peletnya yang memang berkualitas dan yang bagus untuk kelinci, karena ada kadang-kadang pelet itu yang komposisinya terlalu banyak kacang-kacangan, sedangkan kelinci itu kan nggak boleh ya sebetulnya makan kacang-kacangan kayak gitu. Jadi untuk baby kelinci atau bunny kita memberikan makanannya ini saja ya, hay atau jerami dan pelet sebagai treatsnya. Juga jangan lupa di kandang harus selalu ada botol minum. Botol minumnya bisa yang kalau untuk masih baby kayak gini bisa yang 250 ml ya. Botol minum khusus kelinci, harus botol minum khusus kelinci, guinea pigs atau hamster. Jadi corongnya muat di mulutnya dia, karena kalau yang untuk kucing atau anjing botol minumnya itu corongnya agak besar, dia agak sulit jadi nanti minumnya. Untuk baby kelinci jangan lupa pokoknya tidak boleh diberikan makanan-makanan basah dulu, supaya pencernaan mereka stabil dulu sampai paling tidak usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu mereka sudah lebih matang lagi, sudah lebih kuat lagi pencernaannya. Jadi boleh diberikan makanan pendamping lain, tapi itu bukan makanan utama ya. Jadi segala usia kelinci itu makanan utamanya tetap hay atau jerami ya. Nah kalau misalnya sudah 6 bulanan boleh diberi treats seperti sayurannya, tapi harus pilih-pilih juga sayuran yang memang diperbolehkan untuk kelinci.
Di antaranya itu ada daun peterseli, terus selada yang keriting. Itu boleh diberikan, tetapi jangan sering-sering juga. Jadi kalau kayak kita kan dulu tuh, kenapa sih ya pelihara kelinci kok susah banget sih, mati-mati mulu. Kelinci saya kok itunya pupnya encer-encer mulu, kenapa sering mencret apa segala macam. Nah itu dulu kita kurang pengetahuan, jadi kita main kasih aja tuh kangkung dikasih, terus apalagi tuh bayam dikasih. Itu seharusnya nggak boleh, apalagi tiap hari tuh, sangat tidak boleh. Belum lagi dikasih daun kol, jangan-jangan aduh udah deh kembung kelincinya. Jadi untuk pemberian untuk setelah 6 bulan usia kelinci boleh dikasih sayuran atau treats itu, tapi tidak sering dan hanya sesekali aja, mungkin seminggu 2 kali lah, atau seminggu sekali juga sebetulnya sudah cukup. Misalnya nih treatsnya mau kasih daun selada sedikit, terusnya daun peterseli sedikit, terus wortel, dan wortel itu juga ternyata tidak boleh setiap hari ya. Jadi wortel itu juga hanya sekali-sekali, jangan mentang-mentang kelinci identiknya dikasih wortel terus kita kasih wortel setiap hari, itu juga nggak boleh. Itu karena wortel terlalu banyak kandungan tepungnya juga, jadi nggak terlalu baik kalau diberikan untuk setiap hari. Jadi wortel juga jumlahnya nggak terlalu banyak, kita chop-chop sedikit, itu mungkin 3 hari sekali lah, boleh lah, untuk treatsnya saja, bukan makanan pokok. Jadi makanan pokok tetap ini. Lagi nih tentang membersihkan kelinci nih. Kita kan kadang suka ini ya, pengennya binatang itu selalu bersih, selalu wangi, selalu kinclong gitu. Nah, kalau kelinci itu memang tidak seperti yang namanya papi atau kucing gitu, yang bisa dimandiin rutin, seminggu sekali mandi, kotor sedikit mandi, dicelupin ke air gitu. Kalau kelinci seperti kita tahu, dia tuh memang sedikit rapuh ya. Kalau dimandiin terus dia itu cenderung akan mengalami seperti perut kembung, terusnya nanti kedinginan. Pada dasarnya kelinci pun nggak terlalu membutuhkan mandi, karena dia itu bisa mandi sendiri sebenarnya. Untuk membersihkan debu-debu itu dia bisa. Jadi dia memang sedikit seperti kucing, dia suka membersihkan diri sendiri. Dan apalagi kalau misalnya ini ada berdua nih ya, nanti tuh mereka saling membersihkan gitu dengan cara dijilat-jilat terus dibersih-bersihin gitu. Itu cara mandi alami ya. Nah, kalau misalnya kelinci kita kotor atau kakinya kotor atau apa gitu ya, kita pengen mandiin atau pengen bersihin, itu cukup untuk disikat-sikat aja, di bawahnya digosok sedikit, mungkin pakai air sih boleh aja, tapi nggak sampai membuat kelinci itu basah kuyup. Jadi cuma disikat doang aja nih bagian kotor kakinya, disikat-sikat sedikit pakai air. Setelah itu jangan lupa dikeringkan, karena kelinci itu nggak boleh sampai dia basah kuyup ya. Kalau basah kuyup itu dia cenderung akan masuk angin. Jadi kelinci itu memang mandinya tuh sangat jarang-jarang banget untuk mandi, dalam artian benar-benar mandi ya. Mungkin setahun ya sekali lah. Tapi itu dia, karena dia sebenarnya binatang yang pintar menjaga kebersihannya. Dia akan mandi sendiri dengan cara yang tadi saya bilang seperti jilat-jilat itu. Dan kalau kita memeliharanya dengan baik dan benar, seperti tadi makanannya udah benar ya, itu kelinci itu tidak akan mencret, atau kotorannya pun nggak akan bikin badan dia kotor gitu, nggak akan nempel-nempel gitu loh. Jadi kalau kita untuk treatment pakannya udah tepat, itu akan membantu si kelinci tadi juga dia sehat dan tidak kotorannya juga tidak membuat belepotan gitu, begitu. Nah, kelinci itu jinak atau enggak, Mami? Kelinci jinak atau enggak? Digigit. Yang jelas kelinci itu ya, kenapa sih kelinci itu
sangat cute dan lovable gitu ya, karena dia jinak sih emang. Lihat aja deh. Jadi kelinci itu memang binatang yang paling disenengin anak-anak mungkin ya, untuk first sight-nya gitu loh, ngelihat bentuknya yang imut, terus sifatnya yang tenang kayak begini, terus bisa digendong-gendong. Ya tentu kelinci itu sangat jinak ya. Paling mungkin ya, nih kalau kelinci udah agak besaran sedikit atau dia sudah apalagi kelinci agak gede gitu ya, itu sebenarnya bukan jinak atau enggak, tapi mungkin dengan cara handling yang tepat itu tetap bisa dikendalikan. Karena apa? Biasanya tuh kelinci tuh suka nendang nih, kalau yang gede apalagi itu suka nendang kaki belakangnya tuh. Cuman dengan cara handling yang tepat, misalnya ini nih kayak gini dan begini, itu kelinci tuh mau segiras-giras apapun dia akan bisa tenang dengan cara handling yang tepat. Jadi mau kelinci yang gede yang kayaknya girap-girap gitu, kalau kita cara gendongnya tepat itu bisa diatasi. Next kita mau bicarain kandang kelinci. Ya, pertama-tama kita mau pelihara kelinci, kita kan pasti akan berpikir, oh kandangnya di mana? Apa kita akan bikin kelinci itu tinggal di dalam rumah atau di luar rumah? Tetapi saran saya sih ya, kalau kita mau pelihara kelinci yang masih baby kayak begini nih, terus emang kita mau pelihara untuk peliharaan di rumah, ada baiknya kita sediakan kandang untuk di dalam rumah ya. Kandang untuk di dalam rumah, kenapa? Karena kelinci itu sebenarnya binatang yang seperti tadi saya bilang, dia tuh sangat rapuh sekali gitu ya. Jadi kalau di luar takutnya dia tidak tahan dengan cuaca ekstrim seperti panas. Kalau di luar kan agak panas gitu ya. Kalau di dalam teduh, terus mungkin ada yang rumahnya ber-AC juga kan, itu bagus juga. Jadi kita bisa sediakan kandang kelinci. Ini kita ada contohnya di sini ya. Jadi yang penting supaya kelinci itu bisa nyaman di kandangnya, paling tidak ukuran kandangnya itu harus 5 atau 7 kali lebih besar dari badan si kelinci itu ya. Juga termasuk tingginya nih, supaya dia itu nggak stres dan bisa lari-larian atau bisa jalan-jalan di kandangnya, tidak terkungkung seperti terkurung gitulah. Walaupun ini kandang tapi jangan sampai dia terkurung. Nah, terus di bagian dalam kandangnya untuk standarnya, jadi seperti ini ya. Ini tadi botol minumnya nih, botol minum khusus untuk kelinci atau marmut atau apalagi sih biasa pakai ini? Hamster bisa. Hamster bisa. Ya, ukurannya segini ya. Terus ini kita jangan lupa juga sediakan kotak atau tempat makanan untuk pelet. Jangan lupa juga ya, pelet ini bukan untuk makanan pokok. Makanan pokoknya kelinci itu tetap yang tadi namanya hay atau rumput ya. Oh iya, jangan lupa kalau kita mau kasih rumput nih, rumput. Ini sebenarnya rumput nih. Ini tadi. Nah, rumput itu jangan lupa untuk kita layukan dulu atau kita jemur dulu di cahaya matahari, bawah cahaya matahari. Atau jangan lupa rumput itu kalau kita ngambil rumputnya misalnya kayak rumput-rumput di taman atau di lapangan, itu siram dulu dengan air panas rumputnya, karena takutnya si rumput itu kan sering disemprot-semprot tuh pakai pestisida ya, supaya kandungan pestisidanya itu tidak menempel pada rumput dan membahayakan kesehatan si lucu-lucu ini gitu. Oke, kita balik lagi ke kandang. Nih kandangnya, kandang yang kita punya sebenarnya kandang yang ya sederhana, ada botol minum, ada tempat pelet. Lalu nih, kalau karena kita nggak pengen kelinci kita basah nih kakinya karena pipisnya atau kotorannya, jadi kita pakai kandang yang sudah dialasin. Ini bawahnya ini pakai apa sih ini namanya? Apa ya? Alas. Iya ya, ini banyak dijual di pet shop ya? Banyak ya. Ini pun tidak tajam ya saudara-saudara. Jadi jangan sampai nih, kadang kan kalau kayak di farm gitu kelincinya kan dialasinnya pakai kawat doang ya.
Nah, kawat itu takutnya kalau kaki-kaki mungil si kelinci itu kejepit atau apa ya ketancep gitulah ya, itu harus dialasin lagi pakai kayak kardus atau segala macam. Nah, kalau ini sih aman karena dia kan terbuat dari plastik solid ya, terus ini nggak tajam tuh, jadi aman untuk kaki si kelinci. Kita udah tes juga untuk yang 2 bulan ini, dia nggak merosok dan nggak terjepit gitu kok. Jadi recommended lah ini, apa namanya ini? Aduh, yang tahu komen deh ya. Ini lupa namanya apaan. Kita bisa bikin custom kok, nanti kalau kegedean tinggal digergaji. Dan kita pakai ini lagi nih, kayak sekam kayu nih. Ini tujuannya untuk dia menyerap ini aja sih, menyerap apa namanya, pipisnya, supaya nggak tergenang. Oh iya, untuk kelinci sebetulnya nih ya, kelinci itu termasuk pinter juga untuk apa namanya, toilet training. Jadi kalau misalnya punya kelinci, mau pelihara kelinci, boleh disediakan di area deket-deket tempat makan dan tempat minumnya itu kayak box untuk pupnya itu loh. Nah, karena kecenderungan si kelinci itu, dia kalau pup itu selalu di tempat yang sama. Tuh, kayak ini kan ngumpulnya di sini nih, di dekat tempat makannya. Tuh, ya kan? Banyak. Jadi kelinci itu ternyata pintar juga. Dia itu sudah ada nalurinya, pup itu selalu di tempat yang sama. Jadi untuk kalian nanti yang mau pelihara bunny atau kelinci, kalau setting tempat makannya, tempat minumnya gitu, boleh ditaruh box kayak litter box gitu untuk kucing, tapi yang datar aja lah, yang jangan yang tinggi-tinggi, untuk dia supaya pup atau pipis di situ. Tapi karena kita sudah pakai ini nih, yang apa, rak-rak apa sih? Yang tadi itu, yang untuk supaya pupnya jeblos ke bawah itu, jadi kita nggak pakaiin lagi kotak ya, karena makan tempat takutnya. Terus biasanya si kelinci itu juga seneng tidur-tiduran di kotak itu. Jadi untuk yang punya kelinci nih, boleh ditaruh untuk si kelinci itu merasa nyaman, kotak tadi ya, kotak untuk toilet trainingnya. Ataupun misalnya kalian ada rumah-rumahan, itu juga bikin si kelinci nyaman. Karena seperti kita tahu kan, dia kan sebenarnya binatang yang ini ya, binatang yang diburu gitu di alam apa, habitat aslinya. Jadi dia butuh tempat seperti kayak terowongan-terowongan atau tunnel-tunnelan, atau itu apa sih, tempat persembunyian gitulah, supaya dia kadang bisa bobo di situ, ngumpet di situ, main di situ, begitu. Ini bisa juga nanti di custom sebagian kandangnya, alasnya itu dialasin dengan misalkan semacam keset atau alas yang rumput-rumputan sintetis tuh, digunting aja sekitar 30 kali 30 buat tidur-tidurannya dia. Untuk alasnya nih bisa ditaruh nanti setengahnya, jadi setengahnya bolong-bolong, setengahnya juga ada alasnya gini, jadi dia bisa tidur-tiduran di situ. Ini sih keset-keset biasa yang banyak dijual ya, jadi udah pasti gampang carinya. Dia seneng tidur-tiduran, istirahat di tempat kayak gini. Jangan takut karena pupnya seperti tadi dibilang, dia itu pupnya udah pinter di satu area aja. Jadi kemungkinan besar kalau kita kasih karpet kayak tadi tuh, di situ ya bersih, di situ hanya untuk tempat untuk main-main dia dan tidur-tidurannya dia. Mami chicken. Oke, itu tadi beberapa tips ya yang kita perlukan saat kita memutuskan untuk pelihara apa deh? Bunny. Enggak, kelinci. Oke. Itu lagi makan, lucu banget ya makannya. Makan ayam. Ayam aku yang dibikin. Nah, satu lagi yang harus kita perhatikan saat kita memelihara bunny ini, kelinci, adalah menjaga supaya kelinci ini happy dan tidak stres. Karena stres untuk
binatang, apalagi untuk kelinci ini, bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal ya. Nah, untuk kelinci ini karena dia tuh binatang yang sangat lembut, terus dia juga rentan stres, itu kita perlu sekali untuk memperhatikan hal-hal yang bikin dia stres supaya bisa kita hindari. Di antaranya itu, ini kelinci nih memang diem ya, jadi dia nggak seperti kucing atau anjing yang kalau misalnya stres dia bisa ngegonggong atau ngeong-ngeong gitu. Ini kalau kelinci ini kalau dia stres tuh diam gitu, dia makan nggak mau, nafsu makannya berkurang, terus nggak minum, jadi cuma diem aja gitu. Itu tandanya dia stres. Supaya tidak stres tuh kita harus perhatikan bahwa dia merasa nyaman. Dia merasa nyaman itu kalau cara penanganannya benar, terus kandangnya benar. Dan satu lagi, kelinci itu kan binatang yang senang bersosialisasi. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau pelihara kelinci demi kebahagiaannya, alangkah baiknya kita membeli atau mengadopsi sepasang. Iya, jangan kita adopsi sepasang, atau paling tidak dia bisa punya teman supaya dia bisa happy. Lalu harus lebih dari satu. Ya. Nggak harus sepasang, yang penting lebih dari satu. Ya. Sebaiknya bisa jantan-jantan, betina-betina atau jantan-betina. Nggak akan berantem sih kalau kelinci. Ya. Ini kenapa? Lalu yang perlu kita perhatikan lagi, kelinci itu nggak suka terlalu berisik gitu. Dia bisa berdampingan dengan binatang peliharaan lain, binatang peliharaan kita yang lain nih. Misalnya kita punya anjing atau kucing, mereka bisa berdampingan, tapi dengan syarat kita harus latih dulu nih. Misalnya kita yang punya kucing atau anjing, kita latih supaya, kan kalau anjing dan kucing kan lebih bisa untuk kita latih nih. Kita latih supaya tidak agresif terhadap kelinci kita. Karena kalau kelinci itu dia ngelihat binatang yang lebih gede atau misalnya dia digonggong-gonggongin gitu, itu dia akan berpikir bahwa dia tuh mangsa gitu, dan itu akan berakibat pada ini stres. Nanti dia jadi stres kalau digonggongin terus. Kalau sudah kenal, kayak kita lihat di TV kan banyak ya. Tuh kelinci bisa sayang-sayangan sama guguk, sama kucing. Nah itu karena udah kenal, itu berjalannya dengan waktu bisa berjalan dengan harmonis mereka. Cuman ya itu, kita harus latih dulu pets kita yang lain seperti anjing atau kucing kita supaya tidak agresif terhadap si kelinci ini, supaya kelincinya merasa nyaman dulu, merasa homey dulu, baru nanti dia bisa happy dan berumur panjang. Ini tuh senang banget tuh di sini. Oke, itu tadi sedikit tips dan triks kita kalau mau pelihara bunny kelinci. Jadi perhatikan hal-hal yang seperti itu supaya kelinci yang kita pelihara ini dia bisa happy, umurnya panjang, sehat, gendut, lucu, dan sehat selalu. Oh ya, satu lagi nih, kalau kita sayang sama kelinci nih ya, kelinci ini sebenarnya kan memang nggak terlalu suka digendong. Jadi ya kita nggak usah terlalu sering-sering gendong itu, karena dengan dielus terus begini pun tuh lihat seneng banget. Oh, dia udah nyaman, dia lebih nyaman kayak begini sih, dipegang, dielus sambil dikasih makan gitu, terus bobo deh tadi. Oke, itu tadi sedikit tips dari kita kalau mau pelihara kelinci bunny dari baby nih, supaya kelincinya bisa happy, panjang umur, dan bisa tetap jadi teman kalian selama 5 atau 10 tahun mendatang. Bye bye.